Kembali di presisi utama, pemirsa Polsek Banjarmasin Selatan, Polda Kalimantan Selatan menangkap 2 pelaku utama pencurian di SDN Basiri 5 Banjarmasin. Pencurian diketahui penjaga sekolah ketika memantau ruangan kelas dan guru pada Minggu. Pada ruang guru diketahui kondisi jendela sudah dirusak. Menyusul hasil pantauan tersebut, kepala sekolah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Selatan. Kapolsek Banjarmasin Selatan Kompol Agus Sugianto ketika konferensi pers di halaman Sat Samapta Polresta Banjarmasin menyampaikan pelaku membobol jendela ruang guru dan mengambil 18 buah laptop dan 1 proyektor, 4 mikrofon, 1 kamera CCTV serta 1 mixer. Kini para tersangka telah ditahan di Rutan Polresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap pelajar anggota geng motor. Mereka akan tawuran dan membawa senjata tajam. 2 anggota polisi menjadi korban pembacokan. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani melalui PLT Kasih Humas Ibtu Zainullah menerangkan, Satreskrim Polres Probolinggo Kota berusaha mengamankan geng motor yang akan melakukan tawuran. Namun justru pelaku mengeluarkan celurit dan menyerang serta melukai 2 orang petugas. Polres Probolinggo Kota akhirnya berhasil mengamankan 22 orang anggota geng motor termasuk pelaku yang melakukan pembacokan terhadap 2 personel Polri. Sedangkan korban pembacokan Bribda AFF dan Bribda ARK langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Saleh Kota Probolinggo untuk mendapatkan pertolongan medis. Polres Probolinggo Kota telah menetapkan 3 orang tersangka pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit, sedangkan MBP dan AHJ adalah pelaku lainnya terkait dengan provokasi dan penghasutan. Saat ini para pelaku ditahan di Mapolres Probolinggo Kota, khusus tersangka AI, pelaku pembacokan anggota Polri menempati kamar tersendiri untuk anak-anak, sebab usianya masih di bawah umur. Sebanyak 23 orang kami amankan, kemudian kami mintai keterangan semuanya, kami pilah-pilah, kemudian didapati bahwa 1 orang sebagai pelaku pembacokan. Yang berikutnya 1 orang lagi sedang didapati membawa sajam. Kemudian 1 orang lagi berdasarkan hasil pemeriksaan dari semua yang diamankan itu, dia adalah yang memprovokasi, mempengaruhi yang lain untuk berkumpul dan membawa sajam serta akan melakukan penyerangan terhadap kelompok lain, seperti itu. Sementara motifnya sendiri? Untuk motif, berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari semua yang kita amankan itu, awalnya ada bibit permusuhan antara 1 geng dan geng lainnya. Kemudian di antara geng tersebut ada yang ulang tahun, sehingga dia merasakan bahwa ulang tahun itu dirayakan dengan cara akan menyerang geng yang lain, seperti itu. Namun masih belum terlaksana. Kita berhasil kita deteksi, kita cium gelagatnya ini sehingga kita bisa amankan dan tidak sampai terjadi seperti itu. Untuk korban 2 anggota Polri ini kondisinya seperti apa? Alhamdulillah sampai saat ini membaik, sudah mendapatkan penanganan dari dokter, namun masih ada di. Pemirsa, memastikan keamanan dan kelancaran, Polres Penajam Pasir Utara bersama instansi terkait lainnya mengamankan kegiatan selama kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Ibu Kota Negara. Dalam rangka pengamanan, personel dikerahkan di sejumlah titik kritis termasuk akses masuk dan keluar IKN Nusantara, lokasi-lokasi kunjungan dan jalur yang dilalui rombongan Presiden. Pengamanan rute ini melibatkan penutupan sementara beberapa jalan utama dan pengalihan arus lalu lintas untuk menghindari kepadatan di sekitar lokasi kunjungan. Pengamanan dilakukan guna mendukung kelancaran kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dalam rangka groundbreaking pembangunan tahap 6 di IKN Nusantara. Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan lapangan upacara yang akan digunakan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Rabu lalu.
Lapangan yang berada di halaman Istana Negara Nusantara kawasan IKN ini telah tertutup rumput hijau. Sementara itu, Istana Negara Nusantara masih dalam tahap pembangunan. Menurut Presiden Jokowi, persiapan hari ulang tahun ke-79 sudah hampir selesai dan tidak ada kendala di lapangan. Selain tempat upacara, Presiden Jokowi juga memeriksa tata cara teknis upacara. Kepala Negara mengungkapkan persentase perkembangan pembangunan infrastruktur tahap pertama di IKN sudah mencapai 80%. Presiden yakin bisa terlebih dulu berkantor di IKN sebelum melaksanakan upacara 17 Agustus 2024. Untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya. Sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Jadi kita melihat juga di interior, eksterior semuanya sudah dalam proses semuanya dan insya Allah selesai. Percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP di Ibu Kota Nusantara Tengah dilakukan. Bandara VVIP yang khusus dibangun untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN ini dibangun dengan luas terminal VVIP 2.000 meter persegi dan terminal VIP 5.000 meter persegi serta runway sepanjang 3.000 x 45 meter. Bandara ini berjarak sekitar 25 km dari Bandara Sepinggan, Balikpapan, dan sekitar 107 km dari Bandara Samarinda. Sesuai dengan peraturan Presiden, pembangunan dan pengoperasian Bandara Udara VVIP ditugaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan PUPR bersama dengan Menteri Perhubungan yang berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Proyek ini mulai dijalankan pada 28 November 2023 lalu dan ditargetkan rampung pada Desember 2024. Namun proyek ini diharapkan sudah dapat digunakan pada 17 Agustus 2024 mendatang. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara resmi membuka rapat kerja teknis Badan Pemelihara Keamanan Polri tahun 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolri juga menerima penghargaan kehormatan gelar kerajaan dari Kabupaten Goa dan Bone. Rakernis Baharkam Polri ini bertujuan untuk mengevaluasi serta mengukur implementasi tugas-tugas Baharkam Polri dengan mengangkat tema Baharkam Polri Presisi yang proaktif dan adaptif, siap mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya atas prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Baharkam Polri. Kapolri juga menekankan pentingnya dedikasi dan inovasi dalam mendukung transformasi Polri. Sementara itu, Kabaharkam Polri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran menjelaskan bahwa Rakernis ini merupakan kesempatan bagi jajarannya untuk mengevaluasi dan mengukur hasil pelaksanaan petugas sekaligus tindak lanjut dari Rakernis tahap pertama yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selain membuka Rakernis, dalam acara ini Kapolri juga menerima penghargaan kehormatan berupa gelar kerajaan dari Kabupaten Goa dan Kabupaten Bone. Turut hadir dalam acara ini mendampingi Kapolri, Asops Kapolri Irjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, ASSDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, dan para Kapolda se-Sulawesi. Beralih ke informasi lainnya, sebagai wujud kepedulian Polri kepada masyarakat, Polsek Aji Barang, Polresta Banyumas memberikan bantuan kepada korban kebakaran rumah. Polsek Aji Barang, Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah menyerahkan bantuan sosial kepada warga korban kebakaran rumah di Desa Lesmana, Kecamatan Aji Barang.
Pemberian bantuan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Aji Barang AKP Heri Sudaryanto bersama anggota dan dihadiri pula oleh Kepala Desa Lesmana dan warga sekitar. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu melalui Kapolsek Aji Barang AKP Heri Sudaryanto mengatakan bantuan sosial ini diberikan kepada Bapak Mudiarjo, warga Desa Lesmana, Kecamatan Aji Barang yang mengalami musibah kebakaran rumah. Selain menyalurkan bantuan, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati apabila meninggalkan rumah. Satsamapta Polrestabes Bandung membantu membersihkan sisa-sisa lumpur akibat dari pecahnya pipa air milik Perumda PDAM Tirta Wening yang pecah di Jalan Cibang, Konglor, Jawa Barat pada Rabu siang. Dampak dari kejadian tersebut selain membanjiri kawasan rumah warga, kebocoran pipa air juga mengakibatkan 2 rumah roboh. Meski demikian, dilansir dari Polrestabes Bandung, tidak ada korban jiwa maupun terluka pada bencana kebocoran pipa air milik Perumda PDAM Tirta Wening. Selain itu, terdapat puluhan ribu pelanggan PDAM yang terdampak. Meski tidak berhenti total berproduksi, namun kuantitas penyaluran air menjadi sedikit berkurang. Kasat Satmapta Polrestabes Bandung Kompol Asep Saipudin menyampaikan, proses penanganan dan perbaikan pipa tersebut diprediksi akan memakan waktu 3 hari. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menghadiri safari Kamtibmas yang bertempat di Pendopo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat dalam sambutannya menjelaskan situasi Kabupaten Wonosobo kondusif dan gelaran pemilu berjalan aman dan lancar. Pada kegiatan safari Kamtibmas Polda Jateng di Wonosobo, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyampaikan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 yang lalu mencapai 83,3%, tertinggi sepanjang sejarah pemilu di Wonosobo. Sementara itu dalam arahannya, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan bahwa rasa aman adalah hak setiap warga negara dan jaminan keamanan adalah kewajiban Polri. Kapolda juga menjelaskan tentang pelaksanaan operasi Mantap Brata, operasi kepolisian terpusat dalam pemilihan presiden dan legislatif yang hampir selesai, dan akan dilanjutkan dengan operasi Mantap Praja, operasi pengamanan pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. Menurut Irjen Pol Ahmad Lutfi, 3 pilar merupakan unsur penting karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat dan harus mampu mengendalikan wilayah. Jaminan keamanan harus diberikan oleh masyarakat kita atau kita yang sekarang hadir di ruangan ini. Saya ulangi, rasa aman adalah hak setiap warga negara Indonesia di wilayah Wonosobo, tetapi jaminan keamanan harus diberikan oleh Bapak Ibu yang sekarang hadir di depan saya. Bingung kan? Bingung kan gue? Karena apa? Investasi di Indonesia bisa kita lakukan eksplorasi pembangunan nasional tanpa rasa aman sudah didapat. Sebelum mengakhiri arahannya, Kapolda melakukan dialog interaktif dengan sesi tanya-jawab kepada para peserta terkait berbagai penyelesaian permasalahan sosial lingkungan dan keamanan Kamtibmas. Dari Humas Polda Jateng melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.